Samariona, terima kasih kau telah selamatkan kami, ujar seekor kalomang mini. Ia dan saudara-saudaranya yang tadi bersembunyi, kini berlarian kian kemari. Ada yang cangkangnya berulir tinggi, ada yang tajam bergerigi, ada yang sarangnya putih, ada pula yang bergaris mirip pelangi. Yang tubuhnya besar, asyik bergulat dengan capitnya nan kekar, berebut kerabang pengganti yang ukurannya lebih lebar. Yang kecil-kecil berbaris rapi menunggu bekas tempurung yang bakal ditinggal. Samariona menyaksikan itu semua dengan geli. Tanpa disadari, air matanya membasahi pipi. Samariona, jangan berkecil hati. Bocah-bocah itu pasti tak bakal kembali. Kelomang, aku tak risaukan mereka. Hanya saja aku jadi rindu Pua saat melihat kalian bermain bersama. Hingga hari ini belum juga ada kabar tentangnya. Seandainya ada cara buat mengetahui di mana ia berada. Ikan tui-tuing itu terbang dan bertelur setidaknya di 7 laut timur Nusantara. Nelayan potanga macam ayahmu bisa berada di mana saja. Dari Teluk Mandar yang tampak di jendelamu, ia pasti berlayar dulu ke Selat Makassar. Dari sana ia bisa naik ke utara, ke Laut Sulawesi yang juga banyak ikan tunanya. Kalau belok kiri, ia bakal memasuki Laut Sulu. Perairan yang tersohor banyak rompak lautnya sejak dulu. Terus, kau menakutinya. Pua kan nahkoda berpengalaman. Kemungkinan ia putar haluan, belok ke kanan, ke Laut Maluku. Atau barangkali ia malah turun ke selatan, ke Laut Flores dan Laut Banda buat berburu cakalang. Tambah ke timur lagi, ia sudah mencapai Laut Arafura di antara Papua dan Australia. Semua pelaut Sulawesi juga tahu sejak ratusan tahun lalu kawasan itu kaya akan teripang. Tuh, jauhnya. Samariona, kami punya solusinya. Baiklah. Ayo, ceritakan. Tapi satu persatu. Kami sepakat untuk membantumu mencari Pua. Tapi buat berenang jauh ke laut, tubuh kami kan terlalu imut. Laut Sulawesi saja, panjang kali lebarnya mencapai 280.000 km persegi. Itu lebih luas dibanding negeri Selandia Baru. Walau mereka tak pernah bersekolah, kelomang-kelomang itu tak salah. Laut Sulawesi yang mereka ceritakan juga yang terdalam senusantara. Dasar lautnya mencapai 6.200 meter. Kau bisa menumpuk 45 menara Monas di sana. Saking dalamnya, sinar matahari pun tak mampu menembus lubuknya. Sebuah dunia tanpa cahaya yang dihuni monster bergigi tajam
bermata buta. Sementara para kepiting tapa, ahai, kau bisa temukan mereka di ceruk-ceruk cetek yang menyerupai kolam, berendam di sisa ombak yang genangi karang saat air laut surut habis pasang. Jadi, bagaimana makhluk tepi pantai itu bisa membantu Samariona? Kane jadi penasaran. Yuk, kita dengarkan kelanjutan cerita mereka. Rencananya, kami akan mengajak para saudara dan handai taulan. Dari kerang yang paling lamban hingga ikan nan paling cekatan. Bersatu padu buat mencari puamu di seantero lautan. Maka para kelomang pun beriring-iring menuruni tepi, menyambangi tetangga yang masih terhitung sepupunya di bawah karang sana. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan si kepiting. Samariona. Tentu aku akan membantunya. Gadis itu kan pernah selamatkan nyawaku dari jeratan jala. Dengan caranya yang khas, kepiting berlari, berenang hingga ke tepian. Minta bantuan ikan bulan-bulan yang selalu bergerombol bak pasukan kawal. Beramai-ramai mereka bertanya pada gerot-gerot, ikan yang dijuluki si bibir tebal. Walau hidup di pasir dangkal, ikan itu gemar berkelana ke terumbu karang. Maka menyelamlah ia 20 meter dari permukaan laut ke tempat ikan-ikan batu bersarang. Di sana ada si baronang, si rapo-rapo, si juku eja, juga si sunu alias ikan kerapu. Semua bahu-membahu menanyakan kabar Pua pada si penyu dan si lambaru. Dua makhluk itu punya perkakas yang pas buat menjelajahi laut lepas. Aku punya tempurung keras yang melindungi diriku dari pemangsa ganas. Aku punya sayap raksasa buat melayang-layang di arus deras, kata si penyu dan si lambaru. Saat ombak sedang beringas, mereka pun mampu menyelam 120 meter di bawah laut. Di dalam sana, mereka berpapasan dengan si cakalang, si tongkol, dan si tuna. Perenang-perenang tangkas dan berkelana ke seluruh Nusantara kecuali Laut Jawa. Mereka menyelam 500 meter ke dalam laut. Tapi walau sudah bertanya ke sana kemari, cuma satu makhluk yang bisa memberikan keterangan pasti. Sobat, seumur hidup tak akan ku lupa pengalaman mengerikan itu. Hari itu bukan cuma sekali, tapi 2 kali aku nyaris kehilangan nyawa. Yang pertama saat aku dikejar-kejar Sandek ayah si Samariona. Cerita si Malasuki kepada kawanan cakalang yang menemuinya. Semua menyimak sungguh-sungguh. Tapi mereka hampir sulit mempercayainya. Seekor ikan layaran dikejar perahu. Di antara makhluk laut, bukankah ikan bertanduk itu juara renang tak tertandingi?
ia bisa melesat hingga 110 km per jam, nyaris secepat macam citah di Arktika. Tak ada perahu layar lebih kencang dibanding Sandek Mandar di seantero Sulawesi. Tapi yang mampu meluncur lebih dari 40 km per jam, itu belum pernah kutemui. Padahal usiaku terhitung uzur. 12 tahun sudah usiaku di akhir bulan ini. Bantah kakek Cakalang yang segera diamini cucu-cucunya. Sungguh, aku tak tahu kayu apa dipakainya. Tapi sampan si Puak itu luar biasa gesitnya. Sialnya, saat kayunya lagi menancap di pipiku, muncul satu lagi pemangsa yang bernafsu jadikan aku sarapan paginya. Saat kulihat siripnya melaju kencang di permukaan laut, tahulah aku, hari itu maut akhirnya datang menjemput. Pemburu itu, dia yang tak boleh disebutkan namanya. Wih, ceritanya semakin seru. Semua rintangan bisa kita hadapi asalkan semua siap bahu-membahu. Penasaran seperti apa hewan laut yang kau dengar namanya disebut? Nah, cek laman Instagram @museum_weekend atau Facebook Akhir Pekan di Museum. Kamu bisa jelajahi laman belajarsutori.com buat kenalan dengan mereka. Juga menjelajahi koleksi Museum Nasional Indonesia yang tak ada duanya di dunia. Omong-omong, apa yang terjadi pada si Malasugi yang dikepung dua pemburu ya? Apakah si ikan layaran itu bisa bantu temukan Puak si Samariona? Makanya jangan ketinggalan. Yuk ikuti episode berikutnya.